Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 22 Februari 2024. Hari ini kita merayakan Pesta Tata Santo Petrus Rasul. Maksudnya apa sih pesta ini? Ada 4 sifat gereja yang tertuang dalam syahadat iman kita yang panjang yang mengatakan begini: Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sifat pertama gereja adalah kita mengakui bahwa gereja dibangun atas dasar satu iman akan Tuhan. Bahwa gereja yang satu mengakui kepemimpinan yang diwariskan dari Yesus kepada Petrus dan para penggantinya. Sifat yang kedua dan ketiga adalah gereja ini disebut sebagai yang kudus dan katolik. Gereja kudus karena Allah sendiri yang akan menyertai perjalanan gerejanya, dan katolik yang berarti universal, bahwa keselamatan dianugerahkan kepada setiap insan yang percaya kepada Tuhan. Dan sifat yang keempat, gereja yang apostolik, artinya gereja yang didirikan atas dasar iman para rasul. Maka gereja Katolik menempatkan dalam salah satu pilar imannya, selain kitab suci dan magisterium, juga tradisi suci, tradisi rasuli. Hari ini gereja memperingati Pesta Tahta Santo Petrus karena sedari awal Yesus mendirikan gerejanya atas dasar iman para rasul dan mempercayakan kepada Rasul Petrus untuk meneruskan kabar gembira, untuk meneruskan gerejanya sebagaimana firman yang akan kita renungkan hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Banyak sekali orang yang suka bercermin. Ada kalau orang ngaca lalu dia berdecak kagum dengan mengatakan, "Aduh ya ampun, kok aku ini cakep banget ya." Bukannya narsis, tetapi bersyukur atas karunia Tuhan yang dianugerahkan dalam hidup. Tetapi ada juga yang sebaliknya, ketika bercermin atau ngaca mengatakan, "Ya ampun, aku ini kok gemuk amat ya. Kok nih badan gempal kayak lontong." Kira-kira kalau saya bercermin, apa yang saya katakan? Biar saya dan cermin ajaib yang di kamar yang tahu rahasia ini.
Hari ini saya ingin mengajak kita semua bercermin dari firman Tuhan yang kita renungkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, merenungkan peziarahan gereja yang dibangun di atas dasar batu karang atau Rasul Petrus, buat saya sangat menarik. Mari kita lihat sosok Petrus yang rasanya menjadi cerminan diri kita. Petrus yang ketika dipanggil oleh Yesus bersama dengan saudaranya Andreas, ia segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Ia juga tampil sebagai murid yang gagah berani dan spontan. Ketika melihat Tuhan yang berjalan di atas air, Petrus dengan spontan meminta untuk segera dapat menghampiri Yesus. Namun beberapa saat saja ketika ia sudah berjalan di atas air, ia menjadi ragu dan tidak percaya ketika ada badai menerpa hingga akhirnya ia tenggelam. Petrus mengatakan dengan sungguh bahwa ia mengasihi Yesus. Namun ia juga yang menyangkal Yesus sebelum jago berkokok. Di kemudian hari, Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga menjadi ibu kota dari kerajaan Romawi. Petrus tinggal di sana dan mempertobatkan banyak orang. Ketika penganiayaan yang kejam terjadi terhadap para pengikut Kristus, Petrus kembali ketakutan dan menurut tradisi ia mau lari dari kota Roma. Dalam perjalanannya meninggalkan kota Roma, di tengah jalan ia berjumpa dengan Yesus. Dan Petrus bertanya kepada Yesus, "Domine quo vadis?" Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Yesus menatap Petrus dan mengatakan, "Aku hendak pergi ke Roma untuk disalibkan lagi." Dan seketika itu Petrus tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh, sama seperti ia menangisi penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Dengan berderai air mata, Petrus kembali ke kota Roma, dan kali ini ia tidak lagi takut, ia tidak lagi menyangkal Kristus, ia tidak melarikan diri, bahkan siap wafat sebagai saksi Kristus. Rasul Petrus malah meminta agar ia disalib terbalik dengan kepala ada di bawah, sebab ia merasa tidak layak menderita seperti Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dan perayaan pesta Tata Santo Petrus mengajak kita bercermin. Kadang sikap iman kita seperti Petrus yang spontan dan berani. Namun ketika badai hidup menerpa, kita menjadi ragu dan menyangkal Tuhan. Menjadi dasar dalam beriman untuk menjawab pertanyaan ini. Siapakah Yesus bagi kita? Pengenalan kita akan siapakah Yesus bagiku akan menentukan kualitas iman kita. Semoga bukan cuman kata-kata yang keluar, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu our Savior, Yesus itu best friend. Tetapi sungguhkah kita mengimani Yesus yang seperti kita ucapkan itu? Semoga itulah yang mau kita upayakan dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.